Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Tafa. Di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi di kelas 11, yaitu materi matematika peminatan, yaitu tentang bab pertama, ya, bab awal, yaitu persamaan trigonometri. Di kelas 10 kita sudah membahas hampir satu semester sendiri, ya. Semester 2 itu kita membahas semuanya, yaitu tentang trigonometri. Untuk di kelas 2 atau kelas 11, khususnya matematika peminatan, kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang trigonometri. Sudah saya jelaskan di video awal, yaitu kita satu semester ini, semester pertama di matematika peminatan, kita akan membahas tentang trigonometri lagi. Di satu tahun itu kita akan membahas tentang trigonometri di kelas 10 yaitu semester 2, di kelas 11 yaitu semester 1. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini agar video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut, sebelum kita masuk ke dalam materi intinya, yaitu persamaan trigonometri, di sini di layar, ya, ini adalah sebuah tabel. Kita mengingat lagi di kelas 10. Ingat nggak nih kelas 10? Tentukan nilai dari sin 60 derajat. Kalau ini ada tabel, ya, di atas saya ada tabel. Nah, untuk seperti ini kan kita mudah, ya. Sin 60 ini kita cari yang sin 60 derajat adalah ini. Berarti nanti jawabannya adalah setengah akar 3. Kalau cos 240 derajat, cos kita cari cos 240 derajat, kita tarik ke kanan. Oh, 240 derajat di sini. Berarti hasilnya adalah negatif setengah. Itu sangat-sangatlah mudah ketika kita cuma melihat sebuah tabel. Nah, bagaimana kasusnya ketika tabel itu dihilangkan? Ya, itu tabel yang tadi kan kita harus menghafalkan kuadran 1, 2, 3, 4, sangat-sangatlah banyak dan tidak mungkin kita menghafalkan sebanyak itu. Sekarang ada sebuah solusi. Saya ingin kita berpikir yang sederhana untuk mengingat kembali materi kelas 10. Misalnya saya ada 3 soal nih. Tentukan nilai dari sin 330 derajat, tan 225, dan cos 120. Saya butuh 2 yang harus kalian hafalkan. Yang pertama, cukup kalian menghafalkan kuadran 1 di atas saya. Ada tabel di kuadran 1, ya, nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Sin itu adalah 0 derajat, berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos berarti tinggal dibalik, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tan itu adalah pembagian dari sin dibagi cos, tinggal 0 bagi 1, ya, 0 dibagi 1. Terus kalau ini yaitu setengah bagi setengah akar 3, ini hasilnya 1, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, itu hasilnya akar 3, 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Itu yang harus dihafalkan yang pertama. Yang kedua yang harus kalian hafalkan adalah ini, beberapa kuadran dan jenis-jenisnya. Contoh, dulu di kelas 10 pernah diajari kuadran 1 itu adalah semua itu maksudnya semua sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan, kotangen itu adalah semuanya positif. Kalau di kuadran 2 yaitu adalah yang positif cuma sinus. Kalau di kuadran 2 biasanya saya menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Bisa juga 90 derajat plus alfa, tetapi itu harus mengubah sin menjadi cos, cos menjadi sin. Tetapi saya menggunakan simple yang ini. Jadi yang harus kita hafalkan ini, sin untuk kuadran 2 adalah sin, kuadran 3 adalah tan, kuadran 4 adalah cos yang positif. Untuk kuadran 2 rumusnya cukup 180 min alfa, kuadran 3 180 plus alfa, kuadran 4 360 derajat min alfa. Nah, yuk kita coba. Kita
Coba sin 330 derajat. Kira-kira 330 derajat itu di kuadran berapa sih? Di kuadran 4 kan gitu. Nah, 360 dikurangi berapa? Yang hasilnya 330 derajat. Yaitu dikurangi berapa? 30 derajat. Berarti kita cari sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Tinggal dilihat di kuadran 4 ini yang positif siapa? Cosnya. Berarti kalau di sini sin, hasilnya adalah di sini adalah negatif setengah. Kita coba yang nomor 2. 225 derajat. Kuadran berapa sih? 225. 225 derajat itu di kuadran 3 kan gitu. Yuk kita cari rumusnya dulu. Kuadran 3 itu rumusnya 180 ditambah alfa. 180 ditambah berapa? Yang hasilnya 225, yaitu berapa? 45 derajat. Sekarang kita lihat tan 45 derajat itu berapa sih? Oh, tan 45 derajat adalah 1. Karena di kuadran 3 itu tanya positif, berarti nanti hasilnya di sini cukup 1. Positif 1. Cos 120 juga sama. 120 di kuadran 2. Rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Yuk kita kurangi. 180 dikurangi berapa? Ya, yang hasilnya 120. Yaitu berapa? 60 kan gitu. Yuk, cos 60 itu adalah berapa? Cos 60 adalah, ini kita lihat, cos 60 yaitu setengah. Kan gitu. Lah, di sini yang positif siapa? Oh, sinus. Padahal di sini kosinus, otomatis di sini adalah negatif. Berarti di sini hasilnya negatif setengah. Selesai. Kita berpikirnya itu yang sederhana saja, ya. Jangan terlalu rumit, jangan terlalu ribet untuk matematika itu. Lah, kalau ini gimana ya? Tentukan nilai X dari sin X sama dengan setengah. Kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang peta konsep dari persamaan trigonometri. Ini pengertiannya saja. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Untuk persamaan trigonometri nanti peta konsepnya terbagi menjadi 3. Kita mencari persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Lanjut. Ini sebuah catatan. Misal saya punya 6 sin 2x min 3 sama dengan 0. Adalah persamaan trigonometri. Kenapa kok dia persamaan trigonometri? Karena X suatu sudut yang belum diketahui ukurannya. Jadi X-nya ini yaitu adalah suatu sudut yang belum diketahui ukurannya. Ukuran sudut adalah derajat atau radian. Kita tahu derajat itu contoh di sini 360 derajat. Kalau radian itu identik dengan pi, makanya 360 itu sama halnya dengan 2pi. Karena pi itu adalah 180 derajat. Dalam trigonometri dikenal dengan istilah persamaan trigonometri inverse. Ya, inverse itu kita kenal dengan suatu kebalikan. Contoh, sin X sama dengan K. X itu bisa dicari dengan arkes sin K atau bisa dicari dengan inverse dari sin K. Cukup sekian dari saya. Untuk video, untuk materi yang selanjutnya kita akan ke video selanjutnya, ya, yang akan saya bahaskan di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.